Selamat datang di Cerita Trisna. Cerita apa saja dengan Trisna. Horas, ketemu lagi dengan Cerita Trisna. Cerita apa saja dengan Trisna. Udah kangen kan? Oke, kali ini langsung istimewa banget. Sesi 2023 yang pertama bersama dengan putri daerah yang luar biasa, Tabita Kristabella Napitupulu. Hai. Halo kakak. Horas, panggilannya? Bita. Bita. Yes. Oke, Bita. Selamat datang kembali di Toba. Ya, terima kasih mau lihat teh. Horas. Horas. Boleh cerita sekarang kunjungannya ke Toba lagi dalam rangka apa nih? Ya, baik. Kunjungan saya ke Toba mulai dari 2 hari lalu. Ya, jadi kita mengunjungi desa asal saya, Desa Sitiatio Parsambilan, Napitupulu, Kabupaten di Kecamatan Silaeng, Toba, Sumatera Utara. Lalu hari ini juga sangat bahagia sekali ya, kalian ternyata diundang ya setelah meeting kemarin dengan Bapak Bupati Toba, yaitu Amang Poltak Sitorus ya, atau saya panggilnya Tulang biasanya. Tulang Sitorus. Beliau sangat antusias sekali untuk mengadakan acara pemberangkatan Tabita untuk Putri Indonesia 2023 di kawasan pinggiran Danau Toba. Ini kawasannya ini ya, Mulia Raja ya. Lapangan Sisingamangaraja di Kompleks Mulia Raja Napitupulu. Wow. Langsung ya Napitupulu ya. Napitupulu langsung. Luar biasa ya. Iya, puji Tuhan ya Kak. Ini titiknya namanya Botean. Oh, Butean. Botean. Botean. Ya, ini yang Botean. Ini dibangunnya waktu itu, aku cerita sedikit, waktu ajang kompetisi powerboat internasional F1 H2O bulan Februari lalu. Jadi kita punya kesempatan untuk bersama Tabita di sini tuh kan luar biasa banget ya, sebagai perwakilan dari Putri Indonesia Sumatera Utara 2023. Betul. Boleh tahu nggak prosesnya? Siapa tahu nih teman-teman Cerita Trisna nanti pengen mengikuti ajang yang serupa. Kemarin kamu itu prosesnya lama nggak? Ya, persiapannya cukup panjang juga Kak, karena kan memang audisinya pun dibuka itu registrasinya dari bulan November 2022. Oke. Namun Tabita baru tergerak hatinya untuk mengikuti ajang Putri Indonesia untuk registrasi itu sekitar tanggal pertengahan Januari 2023. Jadi memang direkomendasikan sama teman dari UI. Jadi beliau bilang coba aja, ayo. Nah, dan beliau itu sebenarnya sudah infoin tidak hanya tahun ini, tahun lalu pun juga. Ketika saya kerja di sebelum kerja di Trans TV, itu beliau sudah menginfokan kalau nih Putri Indonesia udah buka nih, kenapa enggak just langsung cobain aja. Dia gitu. udah lihat potensinya di kamu. Bener, ya. tapi aku merasa apa yang mau dijual gitu. Aku masih harus menggali lagi nih potensi soft skill yang mau aku jual dan aku brandingkan sebagai seorang putri di ajang Putri Indo nanti. Sampai suatu ketika kalau menurut Tabita ya, segala hal yang random tuh pasti jadi. Jadi nggak ada persiapan apapun ya. Cuman berlatar belakangkan pekerjaan Trans TV. Dan saya yakin ketika selesai probation 6 bulan di Trans TV, saya bisa menjual banyak pengalaman di situ untuk melengkapi CV saya di ajang PI nanti. Nah, makanya di samping melengkapi CV ya setelah kerja di Trans TV, akhirnya saya juga menyusun advokasi. Advokasi ini based on pengalaman saya memegang salah satu yayasan independen yang didirikan oleh Ibu Chairul Tanjung. Oh, nama yayasannya apa nih? CT Arsa Foundation. Di bidang pendidikan berarti? Bidang pendidikan, betul sekali. Disitulah karena memang sudah terlatih untuk jadi protokoler, menemani Ibu Anita juga. Waktu itu sekali waktu ke Solo, ke SMA CT Arsa Foundation di Solo. Kalau ini kan di sini di Serdang, kalau di sana Sukoharjo Solo. Makanya dari situlah Tabita menghubungkan dengan position saya sebagai corporate government PR. Especially untuk government PR. Apa nih yang bisa dilakukan untuk peran government PR? Karena kalau selama ini yang saya kerjakan kalau di back office itu lebih kepada media visit and media partner, kolaborasi dengan promotor event. Nah, peran si government ini kayaknya kurang terlihat. Tapi setelah terjun di dunia sosial seperti itu, CT Arsa plus berbuatbaik.id, jadi sebuah program yang didirikan oleh Detik Networks, tapi dibawahi langsung sama CT Arsa Foundation. So CT Arsa itu yayasannya, kalau berbuat baik itu adalah platform fundraisingnya, gitu.
Saya sering kali disuruh ke sana untuk terjun langsung ke lapangan, bertemu dengan teman-teman di sana juga, bersosialisasi juga, berkolaborasi dan berkolaborasi dengan Nggak mereka. hanya kolaborasi biasa aja, tapi harus beraksi. Beraksi juga ya kan, itu definition of PR juga. Makanya dari situlah Tabita mengambil konsep kenapa tidak dijadikan bahan advokasi untuk registrasi ke Putri Indonesia. Putri Indonesia. Karena kan udah tahu nih, tadinya kan nggak tahu apa-apa ya kan. Akhirnya saya mengangkat tema mengenai upaya public relations government dalam mewujudkan inclusivity government melalui CTRSA Foundation dan berbuat baik.id. Seperti itu, dan di sini dititik beratkan kepada fokus pendidikan. Yang sekarang advokasinya Tabita di pendidikan. Tapi pendidikan itu tidak sebatas pendidikan akademis. Oke. Di sini saya ingin menciptakan advokasi pendidikan non akademis dan akademis. Akademis sudah biasa ya, pasti sudah Secara ilmiah sudah pro banget lah. Kalau di Sumatera Utara kan banyak sekali yang cerdas, anak-anak berprestasi. Wah, bukan lagi Kak, apalagi kayak Tabita di sini. Amin. Puji Tuhan ya. Terus yang kedua non akademis. Kenapa? Karena saya merasa passion saya di samping akademis juga, saya bisa saya punya kemampuan dalam bidang fashion, busana, musik, dan juga olahraga. Sport. Tadi bisa main yang ditampilkan tadi, piano. Main piano sambil nyanyi. Betul. Keren banget. Dan itu kan salah satu pendidikan non akademis. Betul. Yang mana sebenarnya teman-teman yang lain kalau disandingkan dengan saya, mungkin teman-teman di sini itu lebih jago dari Tabita, lebih pro dari Tabita dalam segi musik misal. Tapi apa kekurangan mereka? Itu dia balik lagi, mereka minder. Mereka misalnya introvert, insecure, kurang memiliki hati untuk melayani. Karena kan kalau udah main piano dan nyanyi, dimanapun konteksnya, apapun itu, sebenarnya itu sudah bisa dibilang melayani audiens kita, gitu kan. Jadi mungkin itu kendala dari anak-anak Sumatera Utara, khususnya Toba ya. Oke. Berarti kalau tadi yang bisa disimpulkan dari ceritanya Tabita nih, kalau yang aku bisa tangkap, tadi kan bilangnya di awal random, tapi sebenarnya randomnya itu selama prosesnya itu kamu melakukan pengembangan diri. Betul sekali. Iya kan, agar lebih percaya diri. Benar. Untuk maju ke Putri Indonesia dengan membuat hal-hal yang lebih positif dalam aktivitas kamu. Betul gitu ya. sekali. Dan saya selalu menghidupi kata-kata yang baik. Ya, energi positif. Benar, supaya apa yang kita katakan itu menjadi sebuah doa yang nyata. Itu tuh seru. Nah, itu setuju banget yang kayak gitu. Dan hal-hal baik yang dipikirkan. Betul. Dan banyak anak muda yang kurang sadar akan itu Kak ternyata. Mereka bilang, kayaknya nggak mungkin, kayak mustahil. Nah, kalau Anda berpikir itu mustahil, terjadilah apa yang Anda pikirkan. Tapi kalau kita berpikir kita bisa, benar. Kita bisa start my impossible dalam keadaan apapun, itu nanti yang akan terjadi. Dan itu yang saya rasakan. Saya bermimpi untuk jadi Putri Indonesia itu dari SD ya. Jadi dari SD itu kalau ngeliat SCTV, mami aku pingin banget jadi kakak-kakak itu. Tapi gimana ya? Maksudnya, tapi kulit aku hitam dulu, terus aku tuh kayak jerawatan sedikit. Ya aku cuma jago nyanyi doang paling. Itu pun juga nggak jago-jago banget, biasa aja. Dulu sempat mikir gitu. Makanya kan timbul introvert, insecure tuh bersatu. Jadinya seorang Tabita yang minder gitu, yang tidak percaya dengan kemampuan diri sendiri, dan akhirnya kurang bisa diterima di social life. Akhirnya berubah, memutuskan untuk lebih berubah dan jadi lebih percaya diri kayak sekarang. Betul sekali. Dan akhirnya 2023 ini menjadi perwakilan dari Sumatera Utara untuk Putri Indonesia. Betul sekali. Perjalanan keliling Sumatera Utara ini ditargetkan berapa lama? Sekitar 2 minggu Kak. Kurang lebih ya, 2 minggu. Di Toba berapa lama? Di Toba itu paling lama ya 4 hari. Dibandingkan semua kabupaten yang dijalanin. Betul sekali. Ada yang istimewa? Special place dari zaman kecil. Seru nih, yang cerita-cerita zaman kecil ini seru nih. Gimana dulu? Betul. Jadi kebetulan kampung Tabita itu di Desa Parsambilan Sitiotio, Apitupulu, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba. Jadi saya tuh terakhir ke kampung itu tahun 2017. Di sana saya merasa bahwa jiwa saya tuh sangat sesuai dengan jiwa mereka. Jiwanya apa? Jiwa di sini lebih yang seperti jiwa-jiwa konvensional, jiwa yang mau yang mau gotong royong, jiwa kekeluargaan. Karena kan masih polos-polos gimana gitu ya Kak ya. Kamu merasa nyaman dengan suasana nyaman itu? Dibanding kita yang di kota
dengan kehedonisme Cenderung orang individualistis gitu, konsumtif pula kan. Kalau di sini tuh lebih yang kayak apa adanya, dan aku sangat suka lingkungan seperti itu dibanding lingkungan yang diada-adain. Mendingan apa adanya aja kayak gitu. Nah kebetulan memang ada saudara juga yang memang masih ada di desa sana Persambilan. Oh, iya. Maka dari itu kemarin tidak etis kalau tidak menghadiri acara partangyangan atau pemberangkatan Tabita sebagai Putri Indonesia 2023 di Desa Persambilan. Dan puji Tuhan ini disambut dengan meriah. Itu rame banget ya, aku lihat videonya rame banget Kak. Ada yang satu paling seru, kamu lagi menortor bareng sama anak-anak. Betul banget. Jadi memang, aku tuh sangat suka dengan anak-anak. Gimana tuh kemarin? Rame banget itu, kayak 30-an anak ada kayaknya. 30-an ya, iya. Dari yang kecil sampai yang dewasa ada. Jadi aku ngeliat anak-anak di sana masih malu-malu. Ya wajar lah ya, ketemu dengan kita orang kota pasti akan kayak kakak mau foto, itu sudah wajar, sudah pasti. Tapi yang lebih aku fokuskan adalah saya melihat mereka itu spiritnya masih kurang untuk berkompetisi dengan orang kota. Padahal secara kepintaran saya yakin sekali anak-anak kampung tuh jauh lebih pintar. Karena makanannya kan semuanya alam, belum ada mecin. Bener gak sih Kak? Iya, masih bersih, organik. Nah kalau kita kan di sana di Jakarta misalnya makannya makaroni pedas yang udah ada banyak mecin, campuran-campuran bahan buatan. Di sini kan alam semua, jadi otomatis harusnya lebih cerdas, lebih lebih kekeluargaan juga dibanding orang kota. Tapi mereka belum bisa menunjukkan itu kemarin. Mereka hanya simple aja yang kayak kakak foto, tapi kurang berani nunjukin bisa nortor. Karena saya yakin dia bisa nortor padahal cuma malu-malu aja. Mungkin kayak kamu bilang tadi, insecure dulu di awal, tapi gitu ngelihat kamu dengan, aku lihat tuh videonya kamu ngajakin, akhirnya kan semuanya jadi lebih ceria kan. Betul banget. Oke. Itu kamu pasti menginspirasi sih. Kehadiran kamu di sana. Ini sambutan dari masyarakat Toba sendiri gimana Pak? Atau malah mungkin pemerintah kabupaten? Oke, kalau sambutan dari masyarakat Toba, terutama ya dari Bupati Toba, Tulang Paul Taksitorus ya, saya manggil Tulang, sangat antusias ya, sangat-sangat senang sekali beliau karena menghadirkan Putri Indonesia Sumatera Utara, Sonak Malela ya. Yang memang kampung kami nggak jauh-jauh lah, Napitupulu Sitorus tuh nggak jauh-jauh, di sini juga. Di sini semua. Jadi bangga sekali, dan baru pertama kali kan asal dari Napitupulu dimajukan sebagai perwakilan Sumatera Utara. Yang terakhir tuh kalau nggak salah Kak Duma Riris Silalahi ya kan, tapi dia di kampung Balige juga. Ya, dekatnya rumahnya tadinya di sini. Oh, tadi saya ketemu sama orang tuanya Kak. Oh iya? Iya, salaman lagi olahraga. Jadi senang banget karena semoga dengan adanya Kak Duma Riris yang mencetak sejarah runner up 1 atau juara 2 di ajang Putri Indonesia Nasional, yang juara 1 bisa Tabita. Semoga amin. Jadi makin terangkat lah nama kampung Balige kita ini ya. juga, Toba, Balige, Desa Persambilan, semua yang terangkat. Iya. Kesan kamu tentang kawasan Danau Toba secara umumnya gimana? Yang pasti salah satu potensi wisata yang ada di Sumatera Utara sudah pasti kaldera Danau Toba ini. Kenapa harus Danau Toba? Karena saya melihat potensinya itu tidak hanya untuk bidang pariwisata, tapi potensi dari segi pengembangan SDM-nya, ya, seperti misalnya nelayan atau mungkin para penjaga Satpol PP yang menjaga lingkungan sini. Mereka juga butuh dibimbing untuk pengembangan SDM. Itu penting sekali. Dan ketika kita ngomong pengembangan SDM, tapi latar belakangnya orang Batak, itu jadi sebuah hal yang unik dan berbeda dari yang lain. Karena apa? Karena orang Batak ini terkenal dengan gayanya yang blak-bakan, barbaran, semangat juangnya tinggi, nggak menyerah, tapi kurang punya hati yang melayani. Seperti misalnya suku lain gitu ya. Kalau di daerah pulau lain misalnya, kita kalau misalnya disambut itu seperti ini mereka. Kalau di sini kan, silakan. Nah, itu kan maksudnya salah satu hal yang kalau diubah, harus perlu diperbaikin. Betul, kalau itu menjadi salah satu yang diubah, itu akan menjadi something spesial dibanding dengan yang lain gitu. Terus yang kedua itu selain pengembangan SDM,
saya melihat juga kualitas pendidikan. Pendidikan itu tidak hanya dari segi akademisnya, Kak. Mungkin kalau orang Batak dari segi akademis itu sudah tidak usah diragukan lagi ya. Sudah banyak sekali sekolah-sekolah unggulan yang yang memberikan lulusan-lulusan unggulan juga untuk Indonesia. Kayak misalnya kayak SMA Del, SMA Cetarsa Foundation, nggak usah diragukan lagi. Ini fokus kepada non-akademis. Misalnya ada standing paddle ya, yang ada di kawasan Tobas ini. Lalu ada juga diving misalnya. Itu kan perlu juga dilatih. Kira-kira orang-orang sini yang sudah terbiasa hidup di alam, kalau mereka punya spirit, punya nilai juangan tinggi, punya mimpi, pasti mereka akan mencoba satu persatu. Mana ranah yang sesuai dengan passion saya, sesuai dengan hobi saya. Karena sejatinya dulu Tabita pas kecil itu belum tahu kalau bisa main piano. Akhirnya kan semuanya dicoba. Cobain. Dari main piano, nyanyi, berenang, semua itu dicoba. Akhirnya kan bisa. Berarti jangan takut untuk mencoba sampai Betul. akhirnya kamu tahu talent kamu di mana. Benar sekali. Oke. Lalu yang berikutnya adalah terkait dengan ekonomi kreatif, UMKM lokal. Gimana kemarin UMKM? Hutan Cafe and Resto. Apalagi kalau bukan itu yang terhits di Toba. Pesan sponsor saudara-saudara. Oke. Kamu itu aku lihat banyak banget foto-foto sama produk UMKM. Gimana? Yes. Jadi kebetulan di Tobas ini potensial banget ya untuk bidang UMKM-nya ya, apalagi snack-snacknya, makanan ringannya. Kemarin saya mencoba Tobasa, Tobatos. Oh, ya. Keseringan ke Tobasa ya, jadinya ingetnya Tobatos. Jadi seperti keripik buah rasa stroberi, itu enak sekali. Biasanya saya juga makan, tapi di luar kota. Biasanya tapi apel. Nah, ini rasanya nggak beda-beda jauh lah, tapi ini kayak punya ciri khas sendiri rasanya. Ada nangkanya. Gitu. Tapi di title packagingnya stroberi, kan itu unik. Banyak kan? buah. Banyak buah, gitu. Dan itu unik sekali. Lalu saya juga mencoba sasagun ya. Sasagun tuh yang biasanya kalau di Jakarta tuh Tabita nemuin itu ada di pesta Batak ya. Habis makan lapet terus sasagun. Langsung diam biasanya. Langsung tidur. Kenyangan kayaknya ya. Habis itu yang ketiga, saya juga sudah mencoba tipa-tipa sereal Batak. Betul, sereal Batak ya. Jadi ingat banget kalau misalnya dari kecil tuh suka makan sereal gandum gitu, bukan Koko Crunch ya. Nah, terus yang keempat ada juga Krasne rice wine ya. Oh iya. Nah, kebetulan memang sebagai orang Batak yang berjiwa Batak sangat kental, tidak bukan orang Batak namanya kalau tidak mencoba Krasne rice wine. Itu sangat enak sekali. Itu dari beras dia. Betul, apalagi bahan alami beras. Dan kita kan tahu, ini kan wilayah agraris juga ya, Kak. Agraria juga gitu. Jadi itu juga yang sangat menjadi unique selling point untuk sebuah produk lokal. Produk unggulan dibikin jadi cita rasa internasional. International taste. Ya. Lalu selain itu juga saya sudah mencoba ada Boan Snack ya. Boan Snack itu kemarin nastar. Jadi Kak, aku suka banget sama nastar. Ya. Nastar itu ya satu toples bisa habis dalam 2 jam kalau Tabita. Ambil makan karena apa ya? Enak aja gitu. Kemarin aku sampai dengar tuh yang kamu sampai bilang nastar jangan dihabisin. Gitu. Sensasinya tuh kalau udah makan nastar tuh beda banget, Kak. Karena apa? Dari saya di Jakarta juga dari kecil kalau mama beli kue keju, beli kue salju, yang paling saya incer nastar di mana. Dan kebetulan kan terpampang jelas ya, kita masuk pintu toko udah ada nastar menunggu. Boan Snack itu enak banget. Lalu ada juga di situ makanan-makanan khas lainnya ya, makanan-makanan lokal lainnya. Abon kayaknya kemarin kamu foto sama Abon. Iya, Abon. Itu yang baru mau saya sebut. Abon biasanya saya makan itu kalau saya lagi traveling ya. Gimana caranya untuk praktis dalam makan siang, makan malam? Ya nggak apa-apa sih bawa nasi aja atau beli nasi aja, tapi kalau tambahin abon tuh rasanya kayak lebih nikmat 5 kali lipat. Yang unik itu tuh abonnya tuh ikan nila Danau Toba. Iya, jadi benar, enak diubah juga yang tadinya kita makan ikan sebatas di meja, digoreng, dibakar, gitu kan? Betul. Jadi abon. Dan jarang banget ya abon dari ikan nila. Iya. Biasanya kan abon sapi. Itu inovasi. Nah, keren kan?
Keren banget. Produk-produk UMKM itu keren banget ya. Dan saya nggak nyesal banget karena sudah sudah mencoba hampir semua produk lokal atau UMKM di daerah Toba sini. Iya, udah keliling ya. Nah, jadi seperti itu kurang lebih kalau produk lokal UMKM. Kemarin udah ketemu siapa aja, sama siapa tahu ada atraksi-atraksi yang pengen di highlight dari perjalanan kamu selama 4 hari di Toba nih. Oke, jadi kemarin sempat ke ke daerah Otorita Danau Toba. Oke, Bertemu juga dengan para pengurus Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, dan saya saat menginjakan kaki untuk kedua kalinya di Danau Toba sangat berbeda ya Kak, sangat inovatif. suasana di sana ya. Sangat-sangat keren suasananya. Kayak kalau misalnya ini baru datang ke sana tuh kayak hutata gitu loh, kayak kampung Jabuta. kita. Ya. Jadi kayak oh my god, ternyata kampung halaman saya tidak kalah indah dibanding pulau-pulau lain seperti itu. Dan di sana juga banyak spot. Salah satunya spot yang biasanya dipakai untuk foto-foto, dan tenar itu saya tahu ya viral itu karena itu spot Pak Jokowi dan juga Opung Luhut Berfoto. di sana. Tapi senang sekali akhirnya bisa pertama kalinya juga foto di spot itu, karena biasanya kan kita di kaki-kaki gunung aja kan. Sekarang senang banget. Begitu di sana juga banyak banget kawasan atraksi baru yang potensial sekali untuk kita jual ya. Untuk orang Indonesia dan juga internasional nantinya. Karena apa? Ternyata di sana tidak kalah juga dengan wilayah lain, ada ATV. Oh ya. Ya kan? Di bukit-bukit ya. Di bukit-bukit, dan bukitnya tuh unik gitu loh. Kelihatan banget kayak oh my god, ini bukit keren banget. Masih banyak pohon pinus lagi. Betul, ada 5 pohon pula kan ya. Oh, iya. Buat photoshoot, buat nginep juga bisa. Itu keren sekali Kak. Karena biasanya itu cuma ada di Pulau Jawa. Iya. Sekarang saya menemukan di Sumatera. Khususnya North Sumatera. And then ternyata kita punya juga olahraga yang namanya mosak ya. Bela diri Batak. Kemarin itu saya lupa, saya ngobrol sama siapa sih pengurusnya? Marta Hutapea. Ternyata mosak ini seru banget ya pas saya berbincang dengan salah satu pelatihnya. Dia tidak sembarang pencak silat, tapi juga ada nilai-nilai budaya Batak ya, ada pesan moral. Benar, ada pesan moral, ada bukan news value sih, ada key message yang mau dikasih kepada kita yang belajar bela diri. Kamu katanya belajar ya? Belajar supaya bisa bela diri selamat sendiri. Berjuang. Seru tuh kayaknya. Benar sekali. Dan memang kebetulan wilayah Otorita Danau Toba ini akan menjadi salah satu wilayah yang akan dijadikan tempat syuting video profil Putri Indonesia Sumatera Utara 2023. Nice. Seperti itu. Di samping itu, saya juga sangat tertarik dengan kuliner yang ada di kawasan Otorita. Kemarin nyobain mie gomak. Pakai bakwan. Biasanya mie gomak pakai kerupuk, pakai bakwan ya. Enak banget, dan rasa khas Tobanya tuh bener-bener ada andaliman ya. Andalimannya juga enak. Dan pas ketemu dengan para pelaksana atau para direksi dari Otorita pun juga mereka sangat support sekali Tabita untuk menjadi perwakilan Sumatera Utara. Semoga mereka bilang sih semoga ketika Tabita nanti maju di Grand Final, saya bisa membawa nama harum Sumatera Utara tidak hanya di kancah nasional tapi juga internasional. Amin. Dan yang paling saya promosikan adalah pastinya Danau Toba. Ya, di samping ini tanah kelahiran, ini juga adalah potensi destinasi yang akan menjadi 10 destinasi wisata terbesar di dunia. Ya, kabarnya seperti itu. Jadi kalau bukan dari generasi muda seperti kita yang menggerakkan, siapa lagi? Ya, kalau kayak Opung, tulang semuanya sudahlah, itu cukup istirahat di rumah saja ya. Kalau anak muda lanjut. Apa yang bisa kita kasih buat Toba ini, Sumatera Utara ini, seperti itu. Nice. Kita bisa lihat itu Pak Tua sama Mak Tua, orang tuanya Tabita lagi pacaran, menikmati Danau Toba. Betul sekali. Ini romantis loh, ini romantis venue. Nah, terus yang terakhir olahraganya itu adalah spear fishing. Menyelam di dalam berapa kedalaman, Kak? Mereka bisa sampai 15 meter tanpa alat bantu. Wow, luar biasa.
Itu adalah salah satu hobi saya, berenang. Berenang. Terakhir kemarin saya main hoki dalam air. Oke. Nah sekarang maunya nembak ikan dalam air. Di dalam air Danau Toba. Bukan air sembarang ya, Danau Toba lagi ya. Perlu dipanggil tuh ntar. Mr. Rasid Pardede. Betul. Jadi itu pun juga akan menjadi salah satu konten nantinya untuk video kita. Rencananya. Jadi doain aja, semoga semuanya bisa terrealisasikan dengan baik dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ini. Sip. Seperti itu. Kamu selama di kawasan Danau Toba tampilannya keren-keren banget. Pakaiannya itu wow, mewah banget. Betul. Itu dari mana nih? Wardrobe-nya dari mana? Yes, puji Tuhan alhamdulillahnya nih ya, wardrobe saya disponsori oleh Humbang Sibori, Humbang Kria. Iya, jadi ini adalah produksi dari daerah Humbang Hasundutan. Sekarang saat ini saya sedang menggunakan tenun songket Humbang. Jadi Humbang itu punya 3 produk. Selain tenun songket yang kece membara ini, dia juga punya Humbang Sibori ya, seperti dress outfit seperti itu, dan juga Humbang Eco Print. Nah, kebetulan juga nanti Tabita akan take video profile atau syuting di daerah Humbang Hasundutan, mungkin besok. Dan saya akan mencoba salah satu olahraga favorit yang lagi hype sekarang nih Kak di sana, yaitu adalah standing paddle. Stand up paddle. Jadi di situ akan shoot juga sambil berenang di kawasan Humbang sana. Seperti itu. Nice. Tabita, gimana ajakan untuk teman-teman? Silakan dukung Tabita. Kita dengar aja langsung. Halo Sumatera Utara dan seluruh warga Batak di seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Jangan lupa dukung dan doakan Tabita Christabella Napitupulu, Putri Indonesia Sumatera Utara 2023 untuk menjadi pemenang Ajang Putri Indonesia 2023 yang mana akan diselenggarakan pada tanggal 19 Mei 2023 live di SCTV. Jadi teman-teman jangan lupa juga untuk vote Tabita ya melalui scan barcode yang akan disediakan nantinya, tepatnya di feednya akun official Instagram Putri Indonesia ya. Jadi jangan sampai kelewatan, stay tune terus sampai bulan Mei nanti, karena tanpa support dan doa kalian I'm nothing. Karena tanpa kalian saya tidak akan bisa melangkah sendiri untuk menjadi pemenang Putri Indonesia 2023. Jadi Horas mau lihat teh. Oke Tabita, terima kasih banyak. Semoga perjalanannya selama di kawasan Danau Toba penuh sukacita. Amin. Dan bisa memberikan dukungan yang sangat besar menuju grand final nanti. Ya. Amin. Sukses selalu jadi Putri Indonesia 2023. Mau lihat godang. Oke teman-teman Cerita Trisna, sampai ketemu lagi. Ingat support Tabita Christabella Napitupulu. Oke. Horas mau lihat teh. Podong support nih. Terima kasih sudah mendengarkan Cerita Trisna. Pastikan kamu sudah subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Cerita Trisna. Nantikan Cerita Trisna terbaru dengan narasumber keren berikutnya ya. Horas!